Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Ini adalah susunan kata yang terdiri dari mudhaf, kata yang dikaitkan dengan mudhaf ilaih yang menjadi objek pengkaitannya. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Setelah kita sudah mengkaji mengenai isim yang mana i'rabnya sudah ada di beberapa pertemuan sebelumnya, tentu tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Jadi sebuah susunan kata dengan kata yang nanti itu membentuk makna yang baru, dan ini sifatnya itu adalah takhusus ya, atau mu'arif gitu. Mu'arif. Jadi sifatnya itu takhusus dan mu'arraf ya. Jadi spesifik tertentu gitu. Jadi asalnya sebuah kata umum tetapi nanti dimudhaf ilaihkan sehingga kata umum itu menjadi kata yang khusus. Yohan fillah, untuk supaya lebih bisa memahami al-mudhaf wal mudhaf ilaih yang tentunya ini masuk dalam kategori majrur ya nantinya. Maka kita bisa lihat di contoh berikut ini ya. Ini ada beberapa contoh terdiri dari 3 bagian besar yang semuanya berbicara soal mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, di sini contoh pada bagian pertama, nomor pertama, laibna fi fina'il madrasati. Yang kita kaji adalah di ujung ya, 2 kata terakhir ya. Ini yang kita kaji. Laibna fi fina'il madrasati. Kami bermain di halaman sekolah. Contoh yang kedua, ibta'id an qarini su'i. Jauhilah teman yang buruk perangainya. Ibta'id an qarini su'. Contoh yang ketiga, masyaitu ala syati'in nili. Aku berjalan di tepi sungai Nil. Contoh yang keempat, bagian yang pertama, raqibtu qitaras sobahi. Saya naik kereta pagi. Kereta pagi. Nah, selanjutnya yang sebelah kiri ini adalah bagian atau contoh yang bagian kedua. Aghlaqtu misra'al babi. Aghlaqtu misra'al bab. Ya, ini misra'i sebetulnya. Misra'il bab. Aku menutup 2 daun pintu. Aghlaqtu misra'i al-bab. Saya menutup 2 bidang pintu atau 2 daun pintu. Qasaltu yadai at-tifli. Saya membasuh 2 tangan anak-anak. Contoh yang ketiga dari bagian yang kedua, lama'at ainal qitti. 2 mata kucing itu berkilau. In kasarot ajalatad darajati.
inkasarat ajalata darosati. Ya. Inkasarat ajalata darojati. Dua ban sepeda pecah atau rusak atau kempes ya, pecah. Contoh yang selanjutnya, tashkuru suhufu muhsinil ummati. Media pemberitaan mengucapkan terima kasih kepada dermawan umat. Ya, kepada orang yang berbuat baik kepada umat atau dermawan. Contoh yang kedua, bagian ketiga, sarwatu misro min zara'il ardi. Kekayaan Mesir bersumber dari agraris ya, agraris. Ini kalau zar'il ard ini maksudnya agraris ya. Sarwatu misro min zara'il ard. Jadi kekayaan Mesir dari agraris. Asro'asa ikus sayaroti. Supir ini supir-supir itu cepat atau ngebut ya. Supir mobil itu ngebut gitu. Jadi yang keempatnya, ja'a muallimul madrasati. Para guru datang ke para guru madrasah datang. Nah, gitu. Nah, ini contoh yang ketiga ya. Bagian yang ketiga ya, tazkuru sufu muhsinil ummah. Media pers berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada umat atau dermawan. Terus ada juga sarwatu misro min zari'il ardi. Kekayaan Mesir itu bersumber dari petani, maksudnya ya, zari'il ardi, petani agraris. Terus juga ada asro'asa ikus sayarati, supir mobil itu ngebut gitu ya, sangat cepat. Terus juga ada yang keempat, ja'al muallimul madrasati, guru sekolah datang. Idza qulta la'ibna fi fina, kalau Anda mengucapkan kami bermain di halaman, karena dzalika soihan, itu bisa saja seperti itu ya. Itu adalah struktur atau susunan kalimat yang benar. Wa takunu hina idzin lam yarid an tubayyina lisami anna la'iba hasala fi fi'il makhsusin. Tetapi ketika itu ya, ketika kita cuma menyebut kami bermain di halaman, nah maka kalau cuma cukup sampai halaman, nah maka tidak ada penjelasan gitu ya, tidak ada penjelasan bagi audien bahwa jadi tidak bermaksud gitu ya, tidak bermaksud menjelaskan kepada audien bermain yang ada di halaman tertentu. Jadi kalau kita katakan kami bermain di halaman, nah maka berarti ketika itu tidak bermaksud menjelaskan kepada pendengar bermain di tempat tertentu gitu ya. Walakinnaka idza qulta la'ibna fi fina'il madrasati. Tapi kalau kita ucapkan kami bermain di halaman sekolah, nah faqad nasabta hadal fina'a wa udiftahu ila sa'in khasin wal madrasah. Nah, kalau bilang tadi ditambahkan dengan al madrasah, kami bermain di halaman sekolah. Nah, maka ketika itu Anda berarti menghubungkan halaman dan
menyandarkan kepada sesuatu yang spesifik, yaitu madrasah atau sekolah. Idza qulta ibta'id, ya. Ibta'id an qarin, kalau Anda katakan misalnya, jauhilah teman, ya, jauhilah teman-teman. Fa hunaka annaka tatlubul ibti'ad an ay sahib. Maka ketika itu Anda meminta menjauhi segala atau setiap yang namanya teman. Walakinnaka hina taqul, tapi kalau Anda ucapkan ibta'id an qarini su'i, jauhilah, ya, jauhilah teman yang buruk perangainya, gitu ya. Maka tunsibu hadal qarin ila sa'in kha, ya, ila sa'i khasin wa huwa su'. Nah, maka kalau ditambahkan dengan teman yang buruk, korinisu, ya, an korinisu, nah maka ketika itu Anda mengkaitkan, menghubungkan teman dengan sesuatu yang spesifik, yaitu teman yang buruk. Wa kadzalika yuqalu fi sati'il Nil. Demikian juga kalau Anda ucapkan di tepi sungai Nil, wa kitarus sobah, kereta pagi. Fal asma fina wa qarin wa sati, ya, nunsib, ya, nasobta wa udifta ila asma'illati ba'daha. Jadi kata-kata seperti fina, halaman, korin, teman, syati, tepi, nah berarti Anda, gitu ya. Jadi kata-kata yang seperti tadi itu, halaman, teman, dan tepi, itu Anda hubungkan dan Anda kaitkan kepada isim-isim yang ada di setelahnya. Wa dzalika yusama kullu ismin minal asmal ula mudhofan, gitu ya. Wa dzalika yusama kullu ismin minal asmail ula mudhofan. Karena itu setiap isim yang paling pertama tadi itu disebut mudhof, ya, mudhofan. Jadi kata yang akan disandarkan kepada yang lain, ya. Wa kullu ismin minal asmail lati ba'daha mudhofan ilaih. Lalu setiap kata yang ada setelah mudhof, nah ini disebutnya mudhofan ilaih, yaitu kata yang akan dikaitkan atau kata yang akan dihubungkan, yang menerima hubungan, ya, atau yang menerima pengkaitan, gitu ya. Wa idza ta'amaltal al-amsilata baqiyata, kalau Anda cermati contoh-contoh selanjutnya lagi, dhahara laka, maka akan kelihatan anal kalimatain al-akhiratain fi kulli misalin huma mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, maka Anda akan melihat bahwa dua kata terakhir di setiap contoh, nah itu terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa biruju'ika ilal amsilati taro anal mudhaf ilaihi majrurun fi jamiha. Nah, kalau kita merujuk kepada contoh-contoh, kalau kita mencermati ulang contoh-contoh, nah maka Anda akan melihat yang namanya mudhaf di semua kata itu adalah majrur, ya, di semua kata majrur. Wa anal mudhafa fi amsilatil qismi sani musanna. Mudhaf pada contoh bagian yang kedua itu adalah musanna. Nah, misro'ai, yadai, aina, ajalata, nah ini adalah musanna, gitu ya. Dia ini semuanya musanna, alias kata yang menunjukkan dua. Wa fi amsilatil qismi salis jam'u mudzakkar salim. Pada contoh bagian yang ketiga, yang ini musinil ummah, misalkan zaril ard sama sayarot sama muallimul madrasah. Nah, ini semuanya adalah
jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu kan mengandung ya dan nun atau mengandung wawu dan nun. Nah, ini yang disisakan apanya? Ada yang cuma wawunya, nunnya hilang. Ada yang cuma ya-nya, ya, nunnya hilang. Wa ana nuna musanna wa nunal jam'i hadafata ba'dal idofah. Nah, jelaslah di sini nun musanna dan nun jama itu semuanya dihilangkan setelah idofat. Setelah terjadi penyandaran ya satu kata dengan kata yang lain. Penyandaran, penisbatan atau penghubungan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, di sini al-qawaid kaidah yang ke-59. Al-mudhafu ismun nusiba ila ismin ba'dahu fata'arrafa bisababi hadhihi nisbati au takhassus. Jadi al-mudhaf yang namanya mudhaf atau kata yang akan disandarkan kepada kata yang lain merupakan ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Jadi sebuah isim yang akan dinisbatkan kepada isim setelahnya. Yang akan dinisbatkan, yang akan dihubungkan, yang akan dikaitkan dengan kata setelahnya ya. Fata'arrafa, maka mudhaf ini menjadi ma'rifah, menjadi kata yang spesifik. Bisa babi hadi nisbah, dikarenakan nisbah ya. Nisbah penghubungan, pengkaitan, atau takhasus atau menjadikan atau menentukan atau menspesifikkan kata tersebut. Jadi mudhaf ini adalah kata atau isim yang dikaitkan, dihubungkan, dinisbatkan kepada isim setelahnya. Yang efeknya menjadikan mudhaf ini ma'rifah, yaitu spesifik. Nah, dia ma'rifah dikarenakan pengkaitan, penghubungan, atau pengkhususan ini. Ya. Rumus yang ke-60, al-mudhafu yuhdafu tanwinuhu. Al-mudhafu ya. Al-mudhafu yuhdafu tanwinuhu indal idofati. Idza kana munawwanan qablaha. Nah, mudhaf ini nunnya mesti dibuang ketika dia dikaitkan, ketika dia diidofatkan dengan kata yang lain. Dengan catatan mudhafnya itu kalau dia bertanwin, gitu ya. Jika sebelumnya si mudhaf ini bertanwin. Jadi kalau mudhafnya ini bertanwin, maka gitu ya. Maka tanwinuhu ya gitu ya. Tanwinnya itu saat idofat menjadi hilang, bukan menjadi tanwinnya hilang, gitu ya. Jadi mudhaf ini tanwinnya hilang kalau dia diidofatkan. Waktu dafu nunuhu idza kana musannan au jam'a mudzakkarin saliman. Nah, sedangkan kalau dia musanna atau jamak mudzakkar salim, nah maka nunnya yang dihilangkan untuk si mudhaf ini. Rumus ke-61. Al-mudhafu ilaihi ismun ya'ti ba'dal mudhafi wa huwa majrurun. Nah, mudhaf ilaih kata yang menerima sandingan, kata yang menerima pengkaitan, penghubungan atau menerima idofat ini. Nah, mudhaf ilaih ini adalah kata yang ada setelah mudhaf dan dia adalah majrur ya, alias dijarkan. Dijarkan, makanya kalau kita lihat maka i'rabnya mudhaf ilaih itu selalu wajib ya, wajib dia itu majrur. Nah, gitu. Itu rumusnya untuk al-mudhaf wal mudhaf ilaih.